Bismillah, baik, ini adalah video lanjutan dari tutorial bagaimana cara kita membuat raport siswa. Terakhir, saya membagikan bagaimana cara mengubah jawaban, yang mana jawabannya bukan dalam bentuk ABCD-an. Nah, di sini saya melanjutkan terakhir bahasan saya. Saran saya adalah ketika ingin merubah jawaban, kopikan dulu jawaban siswa semua. Di sini saya kebetulan kelas 12 IPA 1, 12 IPA 2, dan 12 IPS. Ini satu file, terserah, bebas ya. Di-download juga bisa dari respon Google Form-nya. Saya jadikan satu, di sini punya kelas 12 IPA 1, 12 IPA 2, dan 12 IPS. Kenapa? Karena ketika nanti kita ubah jawaban siswa, kita nggak ubah satu persatu. Kalau dijadikan satu, kita sekali merubah. Kalau misalkan dipisah, berarti kita 3 kali, karena kita 3 kelas. Oke. Pastikan jawabannya sudah dalam bentuk ABCD-an. Ya. Oke, ini sudah semua ya. Di video terakhir, kemarin kan kita ada kendala. Karena jawaban siswa ada yang tidak dalam bentuk ABCD-an, nanti silahkan dicek di video sebelumnya. Oke, setelah itu anggaplah kita sudah selesai video yang sebelumnya. Di sini lanjutannya adalah kita mau copy jawaban siswa. Pastikan sudah sesuai absen ya, sudah sesuai absen, dan kalau ada yang belum mengerjakan tryout-nya, kita tahu ya, kita lengkap. Ini kebetulan Muhammad Rizky Anugrah belum mengerjakan, jadi kita lengkap aja agar ketika kita copy ya, nama Rizky Anugrah tetap kosong, jadi tidak merusak data. Oke, ini kita copy ke bagian TO 12 IPA 1 yang TPS ya, tab TPS. Kita lihat tab TPS. Oke, di sini bisa terus klik kanan yang values ya, klik kanan pastenya yang values. Di sini Rizky Anugrah tidak mengerjakan. Oke, setelah itu elaborasi TPS didiamkan saja karena ini adalah koreksian otomatis dari Excel-nya. Selanjutnya adalah kita ke bagian TKA Saintek. Kebetulan di bagian TKA Saintek saya belum memasukkan kunci jawaban. Ini kita bisa ngecek di tab kunci jawaban, di kunci. Oke, di baris keempat sini kita isikan nomor atau kodenya 1001 ya. Filenya ada di naskah soal, nanti Bapak-Bapak bisa ngecek aja. Kebetulan saya sudah mengkopikannya ke form ini. Ya. Oke, ini saya copy paste ke Excel saya. Ke sini. Pastikan jumlahnya sudah 60 ya. Ini awalnya adalah EABAE, EABAE. Kita cek apakah di TK Saintek sudah muncul. Di sini sudah ada EABAE. Kemudian tinggal kita copy jawaban siswa. Seperti biasa, jawaban siswa ada di respons soal Google Form. Di sini di tryout ya. Misalkan kita mau ambil jawaban siswa TPS, cek aja. Terus nanti diarahkan ke Google Form sebelum ke respons Excel ini. Ini di form response ya. Aslinya di form response seperti ini, belum urut ya. Di sini saya copy nama siswa sampai jawaban, semua jawaban. Saya copy ke bebas mau di copy di mana. Ini saya copy. Ini sudah saya urutkan. Absen, kemudian saya lengkap. Siapa yang belum di sini? Givari, Gias belum kan ya. Oke, jadi kita tahu. Jadi nanti ketika kita copy ini data, Givari sama Gias
tidak ada datanya, karena memang mereka tidak mengerjakan. Tinggal dilengkap aja. Ini berarti dari sini kita copy ke bawah sampai akhir ya. Oke, masih lama. Baik, ini kita copy, Ctrl C, Ctrl C, terus ke file, raport. Ini kita klik kanan, paste. Sebentar. Ctrl V. Oh ya, Ctrl V aja. Terus biar nggak bingung sebelumnya ya. Biar nggak bingung, saya pindah dulu dari online tadi. TK Saintek ini. Tapi kalau misalkan Bapak-Bapak sudah download file ini, berarti nggak perlu mengikuti langkah yang ini. Biar saya nggak berubah format, bebas di sini kali ya. Ctrl C, lalu pastekan values saja. Nah, jadi di sini yang tidak mengerjakan tetap merah ya. Di situ Givari, Gias, dan Muhammad Rizky Anugrah. Elaborasi saintek didiamkan saja ya. Kemudian kita lanjut mengisi data PTN siswa. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan. Pertama adalah data siswa sudah diperbarui. Yang belum mengirimkan data ini kita bisa tandai nanti. Oke, di mana ngambil datanya di video sebelumnya silahkan dicek saja. Di sini, oke, di sini saya sudah mengopikan. Ini saya ambil dari from responses questionnaire FQ-Collect sekelas 12 respon ini di folder interest and talents atau di video sebelumnya ada. Ini 12/1 saya copy. Oke. Di sini ada Grid Muhammad. Ini kita urutkan biar kita tidak bingung ya. Bisa diklik di bagian E-nya, klik kanan. Terus ada short sheet A ke Z. Ini grade sekolah tinggi ini di copy aja. Kodenya 0, copy nanti. Ini apa? Oh ya. Apa yang diminta dari filenya ya. Pertama ada UNIF. Kan tadi dimulai dari grade Muhammad. Maka yang lain sebelum absen dari grade kita kuningkan, kita tandain bahwa mereka belum mengerjakan. Di ini aja, di mana? Di sini boleh. Atau di sini. Kita tandain misalkan kasih warna kuning. Oke. Grade masih sama, sekolah tinggi transportasi darat. Dia jurusannya apa kita lihat. Prodi 4. Oke, ini diperbarui sama dia. Satu persatu, kalau misalkan ada yang lebih cepat caranya silahkan. Ini saya mencontohkan aja. Dia 0 karena dia tidak ikut ke dalam UTBK, nggak apa-apa. Terserah maunya siswa. Lalu pilihan kedua, dia akpol ya. Kita copy aja ilmu kepolisian. Ini sama datanya sudah diperbarui. Ilmu kepolisian. Pol. Lalu di sini ilmu kepolisian. Oke. Ini kebetulan nggak ada datanya tadi. Kode yang 0. Kemudian sebelah kanan kita jadikan 1 ya. Sebentar. Oke. Nah, di sebelah kanannya. Gimana sini? Oke. Nah, di sebelah kanan ada pilihan 1, pilihan 2. Ini fungsinya akan kita panggil ke nanti di buku raport. Kalau misalkan ini kosong, ya contohnya di sini ini kosong. Muhammad Novel Fadilah kosong. Kayaknya yang sebelumnya itu lupa mengkopikan UNIF dan Prodi ke sebelah kanannya. Ini penting. Karena nanti yang mau kita panggil itu data pilihan ini. Ini akan kita panggil, ini nomor 12 ya. Nomor 12 dan nomor 13. Ini kita panggil di buku rapor.
Nah, ini pilihan 1. Oke, ini kolom yang kita panggil adalah kolom 12. Maka jangan dikosongkan. Contohnya nomor 20. Di PTN siswa 20 adalah ini sebelah kiri. 20 Noval Farizi. Noval Farizi kosong. Ya, harusnya diisi sama sebelumnya. Ya. Oke, sementara kita lihat tadi ya, sudah. Kita contohkan dulu yang kedua. Di sini Hanif Hidayatullah. Hanif Hidayatullah dia memilih Universitas Gadjah Mada, kodenya ini, prodinya arsitektur. Ini kita copy semua. Mana tadi? Oke. Hanif Hidayatullah. Oke, dari Hanif sini ya. Hanif kita kopikan. Nah, di sini dia pilihan keduanya 11 Maret sama arsitektur. Satu baris kita copy. Kita masukkan ke tab PTN siswa. Di sini bidrak seperti ini. Pas, aduh. Oke, ini berarti ya. Kalau error seperti biasa, kita copy aja ke sembarang tempat. Oh, bentar. Ada yang harus kita hide dulu biar tidak berubah. Di arsitektur sudah benar ya. Copy. Ini ke copy. Kita 11 Maret. Oh, ini nih. Bentar, ini kita lihat aja. Unhide. Oke. Karena kita nggak pakai alasannya, ini kita geser aja ya. Oke, kalau sudah punya Hanif tadi kita kopikan ulang. Kita copy sembarang. Oke. Kita langsung juga apa sih? Ke bagian PTN siswa tadi. NN-nya, oke, berarti setelah jurusan ini kan kita harus ngisi NN. Berarti kita copy. Ini kenapa saya langkah seperti ini, karena untuk mempermudah. Berarti setelah prodinya di sini ada kosong NN kita isi sesuai yang ada di passing grade ya, link passing grade. Nanti bisa kita diskusikan dikit. Lihatlah. Nah, ini sudah kita copy. Ctrl C, PTN siswa. Yang error seperti ini. Oke, sudah sesuai. Ctrl C. Mungkin beberapa menit dari sebelum ini bisa di skip aja. Saya mau ngopi.
Bentar, saya pause dulu deh. Oke, lanjut untuk mengisi data siswa. Di sini sudah saya kumpulkan untuk mempermudah saya dalam pengisian. Bebas bisa dilakukan seperti apa, yang penting adalah data siswa masuk. Contohnya Muhammad Alif Altaf, dia ITS, kode jurusan, prodinya desain, dan kedua juga sama, Ctrl C aja. Kita isikan rapor siswa. Oh ternyata ya, kita perhatikan di sini. Habis Hanif terus Muhammad Alif Altaf, berarti di antara mereka ada yang belum mengisi data, kita tandain aja. Beberapa orang yang tidak mengisi. Muhammad Alif Altaf. Oke. Baik, kalau sudah berarti nanti kita ini kan yang sebelah kanan. Kita perbarui dulu, ini dihapus saja. Oke, kita gabungkan, berarti sini kan kita gabungkan antara sebentar, prodi dulu. Oke, ini digabungkan dengan univnya. Ini saya cek dulu apakah benar kodenya. Oke, benar ya. Oke, di sini kolom prodi dan satu kali, kemudian kolom univ. Terus kita geret ke bawah. Sebanyak siswa. Yang pilihan kedua berarti kan sama dengan prodi pilihan kedua dan satu kali prodi univ pilihan kedua. Oke, nanti tinggal kita edit aja data. Baik, kemudian tadi baru terakhir Alif Altaf, kita cek lagi. Dias. Oke, ini ternyata belum saya sort. Oke, dia UGM, ini kita copy. Oke, dia ternyata ngisi, ini kita edit dulu. Nanti NN-nya perlu kita isikan karena NN ini berguna untuk di buku raport nilai ini. Ini saya pause dulu, saya mau ngisi semua data PTN. Oke, angka PTN sudah diisikan semua ya. Pastikan pertama tadi pada
kolom paling kanan ada pilihan 1, pilihan 2, isikan yang terupdate sampai nama siswa terakhir. Caranya, Bapak bisa buat kodenya di sini sama dengan prodi pilihan 1 dan prodi dan univ pilihan 1 untuk pilihan pertama. Ini kita enter aja. Lalu ke buku rapor. Buku rapor ya, ini kita edit dulu. Pertama, pastikan di sini kalau kita klik nomor 1, absennya adalah absen pertama, kemudian levelnya kita ganti kelas ya, kelas 12 IPA 1, tahun ajarannya 2021-2022, batch-nya adalah batch pertama, ya ini adalah TO. Habis itu kita ke bawah dulu aja, paling bawah. Oke, di sini nanti akan kita sesuaikan kapan kita mau membagikannya. Ini gampang. Ya. Habis itu adalah ini didiamkan saja. Nah, ini grafik ini diambil dari grafik yang tab selanjutnya. Nah, di sini mulai kita mengedit grafik. Video ini adalah video untuk mengedit grafik. Sebelumnya, setelah buku rapor, kita tambahkan dulu aja tab baru. Kita namakan sebagai kumpulan grafik. Oke, kumpulan grafik. Nah, di sini kita edit dulu. Sebelum kita edit grafik, kita ke ranking dulu. Pastikan di sini tryout-nya adalah kelas 12 IPA 1 ya, periode pertama. Nah, ranking ini untuk nanti dalam perankingan siswa. Oke, sementara kita fokus berarti ke nilai TO-nya diganti ini TO pertama ya. Nanti ini kita kosongkan aja. Baik, lalu pastikan ranking siswa sudah sesuai. Sini ranking pertamanya ada Naufal Farizi nilainya 521. Elaborasi saintek. Elaborasi saintek rata-ratanya si Naufal Farizi yang mendapat ranking 1 adalah 500. Sudah sesuai belum? Naufal Al-Farizi. Oke ya, ranking rata-ratanya dia adalah 521. Lumayan bagus ini. Berarti banyak benernya dia. Oke, kita berarti langsung fokus nih yang penting untuk diingat kembali. Jadi sebelum kita nantinya akan mengekspor rapor siswa, kita perlu men-setting grafik. Ya, yang pertama untuk kelas 10, ini adalah TO pertama mereka, berarti nanti saya contohkan kalau misalkan dia kelas 10, ini yang pertama. Kalau ada yang mendapatkan kelas 10, ini di setting, berarti dihapus saja ya. Atau kita kosongkan TO-nya, judul-judul TO-nya, ya. Namun nilainya kita hilangkan semua, berarti ini kita kosongkan aja dulu. Oke, anggap ini saya kelas, ini sesuaikan dengan kelas 12 IPA 1. Apabila ada guru yang mendapatkan, ini year-nya dulu, sebentar saya edit dulu. 2021, 2022, batch-nya adalah batch pertama. Ini saya contohkan untuk kelas 10, ya, jadi ini kita hilangkan semua. Oke, ini kan di sebelah kanan skor grafiknya sudah hilang. Ya. Nah, ini data ini, data TO untuk kelas 10, itu kan sebentar. Ini adalah file untuk tryout pertama kelas 10. Itu yang pertama harus diketahui. Karena ini adalah file TO pertama dari kelas 10, maka data yang kita isikan di TO pertama adalah data yang ada pada file ini. Saya ulangin. Data yang kita isikan di TO pertama ini
kita ambil dari data dalam file ini. Kalau misalkan kelas 11 dan 12 nanti ada cara sendiri. Pun sama nanti untuk TO2, TO3. Seperti tadi. Lalu jika suatu ketika kita ingin membuat raport TO kedua, maka nanti di TO kedua ini kita perhatikan. Nah, mungkin ini nanti akan kita bahas di TO kelas 11 dan 12. Sementara kelas 10 saya ulangin lagi berarti kelas 10 TO pertama datanya ada dalam file ini. Data ini diambil dari TO pertama. Saya lupa tadi. Bentar. Oke. VLOOKUP. VLOOKUP. Oke, VLOOKUP regulasi syntax. Bentar. Oke. Saya cek dulu rata-ratanya punya si Basmul 144. Ratanya 343. Bentar saya setting dulu.